Ketegangan kembali terjadi dan market pun dipenuhi ketidakpastian. Meskipun sebelumnya kita udah buat konten mengenai China yang mulai suntik likuiditas ke pasar yang dimana itu pertanda positif. Namun memanasnya perang di timur, Iran dengan Israel, serta keraguan investor dari dampak keputusan The Fed yang telah memangkas suku bunga bulan lalu, apakah bisa berarti beresiko resesi? Nah, di tengah ketidakpastian pasti ada saja aset yang menjadi sorotan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Masa ketidakpastian. Mengapa bisa diasumsikan pasar sekarang diambang ketidakpastian? Padahal baru aja bulan lalu The Fed memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin. Oke, jika kita lihat akhir-akhir di pasar mengalami sideways saja yang dimana belum ada kejadian Oktober ataupun Oktober yang diharapkan oleh kalian semua. Satu indikator yang besar bisa dilihat bahwa perang di timur semakin memanas setelah Iran menembakkan misil ke Israel. Seketika market merespon dengan warna merah. Nah, dari Amerika kita bisa melihat beberapa orang masih was-was dengan kebijakan The Fed yang memangkas suku bunganya di bulan lalu. Apakah ini akan memicu resesi dan memperparah ekonomi dengan kenaikan inflasi dan tingkat pengangguran? Nah, disinilah letak titik ketidakpastian para investor, di mana semua kiranya masih wait and see aja dengan perkembangan data ekonomi selanjutnya. Di minggu ini ada event yang penting juga untuk makroekonomi, yaitu FOMC dan juga data inflasi di Amerika. Di mana pada rapat FOMC kemarin yang bisa disorot adalah pada pertemuan September 2024, para pejabat Federal Reserve menghadapi ketidakpastian terkait seberapa besar penurunan suku bunga yang diperlukan. Mereka akhirnya sepakat untuk memotong suku bunga sebesar 50 basis poin, di mana setelah mempertimbangkan inflasi yang mulai terkendali serta kekhawatiran atas pasar tenaga kerja. Gubernur Bowman merupakan satu-satunya yang berbeda pendapat. Beliau memilih penurunan 25 basis poin. Nah, The Fed juga menekankan bahwa pemotongan ini tidak menandakan prospek ekonomi yang lebih buruk atau percepatan pelonggaran kebijakan. Sebagian besar anggota yakin inflasi sedang menuju di target 2%. Ini merupakan pemotongan pertama sejak tahun 2020 di bulan Maret. Dan The Fed mengisyaratkan akan ada pelonggaran lebih lanjut sebesar 100 basis poin hingga akhir tahun. Nah, jika kita melihat data dari inflasi yang baru saja keluar di minggu ini, core CPI menunjukkan ada kenaikan sedikit di luar dugaan, di mana dugaannya akan turun sebesar 0,1%, tetapi malah naik sebesar 0,1%, yang dimana dari angka sebelumnya di angka 3,2% menjadi 3,3%. Untuk CPI menunjukkan penurunan sebesar 0,1% dari angka 2,5% ke angka 2,4%, di mana dugaannya akan turun sebesar 0,2%, tapi tidak menutup dugaan tersebut. Nah, yang patut diingat ya, ini adalah core CPI yang dimana di dalam indeksnya tidak termasuk harga makanan dan juga energi yang sangat fluktuatif. Sedangkan kalau CPI adalah versi semua harga barang dan juga jasa termasuk makanan dan juga energi. Nah, bisa dikatakan core CPI yang mengalami kenaikan sedikit ini adalah pengaruh atas naiknya harga jasa dan juga barang di luar energi dan juga pangan. Nah, disinilah letak ketidakpastiannya. Karena yang sebelumnya banyak orang memikirkan penurunan yang lebih banyak, tetapi malah ada kenaikan sedikit dan hanya penurunan yang sedikit. Tetapi kalau melihat data dari yang difokuskan saat ini adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran juga masih terlihat turun sedikit demi sedikit, walaupun masih menjadi pusat perhatian dari The Fed. Nah, di masa ketidakpastian, orang-orang akan mencari aset yang aman menurutnya. Jika kita melihat emas akhir-akhir ini terus mencetak ATH baru hari demi hari, dan yang katanya Bitcoin sebagai emas digital belum menembus ATH baru lagi. Oke, mari kita bahas dua aset yang menonjol ini. Bitcoin dan emas. Dari sekian banyaknya aset, dua aset ini yang paling menonjol adalah Bitcoin dan juga emas. Bitcoin memiliki total return terbaik, sedangkan emas mencatat return yang disesuaikan dengan resiko yang terbaik.
Lalu bagaimana kita bisa membandingkan dua aset ini? Oke, di sini coba kita lihat membandingkan secara return dan juga secara resiko volatilitas. Kalau dilihat secara return, sejak Oktober tahun lalu, Bitcoin memiliki return hingga 170% pada all time high-nya dan sekisar 125% pada harga saat ini. Sedangkan emas memiliki return sekitar 46% pada all time high-nya. Nah, kalau kita bandingkan faktor resiko penurunannya atau volatilitasnya, Bitcoin pada setahun terakhir pernah mengalami penurunan terdalamnya hingga 30%, sedangkan emas jika dilihat hanya berkisar 5,7%. Jadi, bisa dibuat rasionya seperti ini. Rasio kenaikan Bitcoin dari emas adalah 3,7 dan rasio penurunannya adalah sekitar 5,2. Nah, faktor ini mungkin terlalu simpel jika dilihat dari 1 tahun terakhir. Dan juga pembandingan ini pun masih dalam batas wajar jika kita lihat dari perbandingan market cap Bitcoin dan juga emas, yang dimana Bitcoin masih jauh lebih kecil daripada emas. Emas memiliki market cap sebesar 17,7 triliun dolar, sedangkan Bitcoin memiliki market cap sekitar 1,1 triliun dolar, di mana Bitcoin masih 17 kali lipat lebih kecil daripada emas dalam hal market cap. Otomatis volatilitasnya pun akan jauh lebih besar. Jika Bitcoin dapat menyusul market cap emas, Bitcoin bisa mengalami kenaikan 17 kali lipat dari harga sekarang. Nah, kedua aset ini sangatlah identik dengan ketidakpastian ekonomi dan juga kebijakan moneter bank sentral seperti The Fed, meskipun Bitcoin memiliki resiko volatilitas yang lebih tinggi. Jadi, kembali lagi ke pilihan investasi kalian masing-masing ya. Bisakah Bitcoin menutup tahun seperti 2020? Sekarang kita berada di kuartal keempat tahun 2024. Bagaimana peluang Bitcoin untuk menutup tahun seperti pada tahun 2020? Oke, mari kita lihat kinerja Bitcoin tahun ini. Pada awalnya semua orang itu optimis, terutama dengan peluncuran ETF. Namun setelah itu tidak banyak yang terjadi. Tapi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Bitcoin sering menunjukkan pola ini. Pada akhir September, Bitcoin naik sekitar 50% dari awal tahun, menempatkannya di posisi tengah dibandingkan kinerja 5 tahun terakhir. Dari sini, Bitcoin bisa bergerak kemana saja. Resesi di AS bisa menyebabkan harga Bitcoin turun dalam jangka pendek, namun jika ada peningkatan likuiditas global bisa memicu pergerakan parabolik seperti pada tahun 2020. Nah, jika kita lihat pertumbuhan M2 money supply belum parabolik seperti di tahun 2020 hingga tahun 2021 kemarin. Lalu, apa yang paling mungkin terjadi? Nah, berdasarkan data saat ini, ekonomi AS tampaknya berada di tengah-tengah. Tidak ada tanda kuat apakah akan terjadi resesi atau soft landing. Maka dari itu, tanpa narasi yang kuat, sulit rasanya untuk melihat katalis untuk pergerakan besar pada Bitcoin. The Fed sedang berjalan di tali tengah-tengah jurang. Oke, mari kita kembali sejenak ke Federal Reserve dan kebijakan moneter mereka. Saat ini The Fed harus menyeimbangkan dua tujuan penting, yaitu mencegah inflasi kembali melonjak dan menjaga pasar tenaga kerja tetap stabil. Sampai saat ini mereka tampaknya berhasil, tapi keseimbangan ini masih ada di titik yang sangat riskan. Pertanyaannya adalah berapa lama keseimbangan ini bisa bertahan? Oke, jadi baik Bitcoin maupun emas adalah dua aset yang layak mendapatkan perhatian di tengah ketidakpastian. Tapi kembali lagi ya guys, ini bukanlah suatu saran investasi. Kembali lagi ke risk and reward kalian masing-masing ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih dari kondisi global saat ini? Apakah ini waktunya yang tepat untuk serok atau wait and see aja? Berikan pandangan kalian juga di kolom komentar ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten seputar makroekonomi, kripto, dan blockchain dari Republik Rupiah. Dan jika kalian ingin belajar lebih lanjut, kalian bisa join grup Telegram atau Discord Republik Rupiah. Linknya ada di bawah ya guys. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!